kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan linear yang mengandung satu variabel atau dua variabel, ya. Bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Dengan M itu adalah gradien atau kemiringan garis. Kalau C konstanta, sedangkan X dan Y sebagai variabel. Ya, tadi kan persamaan garis lurus yang mengandung satu variabel atau dua variabel. Ya, jadi kalau ada X dan Y itu merupakan variabel. Contoh nih, kita akan menentukan persamaan garis dan menentukan gradien M dan C ya. Yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 1. Nah, dari sini kita bisa ya lihat bahwa ini adalah bentuk umumnya gitu ya, bentuk umum ya. Jadi MX plus C. Jadi dari sini bisa kita tentukan M-nya adalah 3 ya. Jadi balik ke bentuk umum. M-nya 3, terus konstantanya berapa? 1 gitu ya. Kemudian yang kedua, 2X plus Y sama dengan 6. Nah, ini kan masih bentuknya seperti ini ya. Kita boleh ubah ke bentuk persamaan. Ya, bentuk umumnya. Nah, maka akan menjadi Y dulu ya. Y sama dengan, nah, baru kita cari yang variabel X-nya. Berarti min 2X karena pindah di sebelah kanan ya. Pindah ke ruas sebelah kanan. Baru plus 6-nya tetap ya di posisi sebelah kanan. Nah, dari sini kita bisa tentukan M-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan 6. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya bentuknya beda nih, bukan bentuk umum, kamu boleh ubah dulu ke bentuk umum. Nah, yang ketiga nih, contoh selanjutnya ya. 3 kali X tambah 1 dikurang 2 kali Y kurang 3 sama dengan 0. Nah, mari kita ubah dulu ke capit kepiting ya. Jadi 3 kali X berarti 3X, terus 3 kali 1 plus 3 ya. Terus dikurang ya. Min 2 kali Y berarti min 2Y ya. Terus min 2 kali min 3 berarti jadi positif. Positif 6 sama dengan 0. Ayo kita sederhanakan menjadi 3X atau langsung ke bentuk supaya bentuk umum boleh ya. Jadi 2Y gitu ya. Atau ini dulu deh. 3X kurang 2Y plus 9 sama dengan 0 gitu ya. Jadi 3 tambah 6. Kemudian kita akan ubah lagi menjadi 2Y-nya gitu ya. Jadi 2Y-nya tetap di sebelah kiri, baru yang lain pindah ke sebelah kanan. Jadi min 2Y sama dengan, nah min ke sana ya. Jadi min 3X min 9. Nah, ini kan bisa kita ya. Kalau ini negatif, berarti kita kali negatif supaya semua jadi positif ya. Jadi kali negatif. Maka menjadi 2Y sama dengan 3X tambah 9 ya. Di sini kan 2Y, kita mau bentuk umumnya itu Y. Berarti Y sama dengan, nah semua bagi 2 berarti kan. Jadi 3 per 2X tambah 9 per 2. Nah, maka dari sini bisa kita tentukan bahwa M-nya adalah 3 per 2. Ya, jadi M itu yang dekat ke variabel X gitu ya. Kemudian dari sini C-nya sama dengan 9 per 2. Seperti itu ya. Jadi diusahakan diubah ke bentuk umum sehingga lebih mudah menentukan gradien M dan konstantanya. Nah, nilai gradiennya ya biasanya rumusnya ini, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ya, nanti ini kita belajar tentang koordinat juga gitu ya. Jadi ada koordinat X1, Y1, X2, Y2 gitu ya. Jadi ini rumusnya, nilai gradiennya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, ini yang pertama ya.
gradien garis yang arahnya naik dari kiri ke kanan ya. Perhatikan gambarnya, di sini ada yang sudah berwarna merah titik-titiknya ya. Jadi rumusnya itu delta Y per delta X ya. Sama ini rumusnya, maksudnya ini mah Y2 kurang Y1 delta ya. Delta Y per delta X. Nah, jadi perubahan ya dari 2 kurang 1. Nah, MA ya, kita sudah lihat MA ada garis panah ya, titik-titik warna merah. Kamu lihat. Nah, maka ini kita tentukan dari sumbu Y-nya gitu ya. Dari sumbu Y-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 kan? Makanya di sini 4 bagi. Nah, kita lihat sumbu X-nya ada 2 gitu ya. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, maka kita akan ke gambar yang B ya. Panah yang B. Menentukan gradiennya. Kita lihat berarti delta Y ya. Delta Y-nya yang mana? Ini dong ya. Miss ganti warna deh, warna biru ya. Jadi yang ini kamu lihat. Nah, jadi untuk Y-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Maka di sini kita buat 7 per gitu ya. Terus yang ini 2 ya, cuman 2. Nah, jadi inilah untuk gradien dari MB gitu ya. Kemudian sekarang kita ke C. Miss ganti warna hijau deh ya. Nah, kita lihat tetap delta Y ya. Jadi Y-nya yang ini kan. Ini garis putus-putus Miss gambarnya. Baru kita cari delta Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 kotak. 6 bagi. Ayo X-nya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini boleh disederhanakan menjadi sama-sama bagi 2 ya. Jadi 3 per 2. Seperti itu menentukan gradien. Bisa ya. Kemudian kita jika gradien garis yang arahnya turun dari kiri ke kanan. Kalau tadi kan naik ya, sekarang turun. Kalau turun berarti dia ada negatifnya nih. Nih, ya ini tanda negatifnya. Jadi negatif delta Y per delta X sama ya, cuman ini negatif. Maka kita hitung dari yang MD ya. MD kan di sini udah dibuat ya. 6 bagi 2. Coba kita cek ya. Berarti kita sumbu Y dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus yang kesininya 2 ya. Berarti bener ya, min 6 bagi 2. Sip. Jadi sama dengan min 3. Kemudian kita ke ME ya. ME berarti ini kita lihatnya. Nah, ini sumbu X-nya berarti ada berapa? 1, 2, 3 ya. Jadi min ya, min 3 per kita ke sumbu X. Nah, ada 1, 2, 3, 4 ya. Maka di sini min 3 per 4. Oke, sip. Kita ke F ya. Gambar F berarti ada minnya tetap ya. Kita ngitung ya. Ini ya Y-nya ada 1, 2, 3 gitu ya. Jadi min 3 per. Yuk kita ke X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi min 3 per 5. Kita lanjut ke gambar G ya. G itu ke bawah berapa kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi min 6 per X-nya berarti ada 2, hanya 2 ya. Jadi min 6 bagi 2, jadi min 3 gitu ya. Jika gradien garis yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi ini ya rumusnya tadi ya. Yang tadi pun pakai rumus ini, tapi delta Y per delta X gitu ya. Jadi pakai rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 gitu. Jadi
Dari sini kita lihat, kan di sini disuruh MAB ya, jadi A ke B. Maka X1 Y1-nya adalah yang ini ya, yang di A, titik koordinat A. Jadi ini X1, ini Y1. Kalau yang ini X2, Y2 gitu. Jadi tinggal dimasukin. Jadi Y2-nya berapa? Y2 itu kan min 2, tulis min 2 ya. Kemudian Y1 berarti 3, kurang 3 ya, per X2 berarti 4, X1-nya 2, jadi 4 kurang 2. Jadi ditemukan min 5 per 2, maka min 2,5 ya. Seperti itu. Jadi lihat garisnya yang mana. Dan ditentukan X1 Y1-nya, X2 Y2-nya. Nah, misal pun kalau tidak dibuat ada AB atau hanya titik doang gitu ya, boleh kamu yang mana aja menentukan X1 Y1, X2 Y2. Yang penting dia jika melalui 2 titik pakai rumus yang ini gitu. Jika gradien garis yang saling sejajar adalah sama, jadi M1 sama dengan M2 gitu ya. Jadi kalau sejajar itu M1-nya sama dengan M2 ya, bentuk sejajar udah tahu ya. Nah, contohnya garis G sejajar dengan garis H. Jika persamaan garis G adalah Y sama dengan 2X sama 5. Dari sini kita tahu ya bahwa gradien garisnya adalah 2 gitu ya. Maka untuk gradien garis H ya sama. Jadi MH sama dengan MG sama dengan 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang gradien garis yang saling tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Garis-garis yang saling tegak lurus, jadi perkalian gradiennya, maka akan menghasilkan min 1. Jadi M1 kali M2 gitu dikalikan. Tapi hasilnya harus negatif 1 gitu ya. Contoh, garis G tegak lurus dengan garis K. Jika persamaan garis G adalah X tambah 3Y sama dengan 4. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ya, kita boleh ubah bentuknya, maka akan menjadi 3Y sama dengan, pindah ya min X-nya, berarti min X tambah 4 ya kan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Y sama dengan min 1/3. Jadi ini diubah ke bentuk umumnya 1/3X min 1/3X tambah 4 gitu ya. Nah, maka gradien garis K adalah MG min 1/3 ya kan. Kalau di sini kan udah kelihatan ya M-nya 1/3 min 1/3. Maka untuk ini jadi kita kalikan gitu ya. Maka perkaliannya harus menghasilkan min 1. Maka MK itu sama dengan min 1 per MG gitu. Jadi min 1 per min 1/3 gitu ya. Jadi dibalikkan, maka min 1 kali 3 per min 1 gitu kan. Nah, kalau min kali min kan udah ya positif, maka tinggalnya 3 gitu ya. Jadi biasanya kebalikan. Jika di sini min 1/3, maka kalau negatif maka jadi positif biasanya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia 1/3 berarti kebalikannya itu berarti 3 gitu ya. Nah, ada catatan di sini ya, garis-garis yang mendatar atau horizontal ya atau sejajar sumbu X, nilai gradiennya M sama dengan 0 ya. Kemudian jika garis-garis yang tegak atau vertikal sejajar sumbu Y tidak memiliki gradien atau M tidak terdefinisi. Nah, nulis tidak terdefinisi seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya garis-garis itu rupanya sejajar nih sama sumbu X gitu ya. Terus kalau sejajar sama sumbu Y, maka gradiennya ini pasti 0. Kalau yang ini tidak terdefinisi. Nah, pada bentuk eksplisit, garis Y sama dengan MX plus C. Nilai gradiennya sama dengan koefisien dari X. Jadi gradiennya M. Ya, ini mah udah tahu tadi ya. Di awal banget Miss menjelaskan. Kemudian, sedangkan pada bentuk implisit, garis AX plus BY plus C sama dengan 0.
nilai gradien M-nya sama dengan min A per B. Jadi kamu pakai rumus yang ini aja. Kalau tadi kan Miss ubah dulu ke bentuk umum gitu ya. Bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C gitu. Nah, ini boleh sih kamu ke bentuk umum gitu. Tapi kalaupun tidak diubah, maka kamu pakai rumus M sama dengan min A per B. Jadi A itu apa? Koefisien dari si X. B itu apa? Koefisien dari Y. Ya, jadi jangan lupa negatif ya. Contoh nih. Tentukan gradien garis dari ya 8x tambah 6y kurang 12 sama dengan 0. Nah, boleh aja sih kamu ke bentuk umum, tetapi kita langsung ke rumusnya, yaitu M sama dengan min A per B ya. Jadi sama dengan min A-nya berapa? Ini kan bentuk umumnya kan AX plus BY ya, plus C. Nah, sama dengan 0, maka A-nya adalah 8, berarti min 8 per B-nya 6. Nah, boleh dikecilin. Jadi negatif, sama-sama bagi 2 ya. 4/3. Seperti itu ya. Atau mau diubah ke bentuk umum juga boleh. Ya, bentuk umumnya menjadi, ini kan 6Y ya. Sama dengan, pindah nih 8X-nya. Berarti negatif 8X. Baru, min 12-nya juga pindah ya. Jadi positif 12. Maka Y sama dengan min 8 per 6X. Plus 12 per 6 gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa dibagi, ini mah langsung aja jadi 2 gitu boleh ya. Jadi kan tetap ya kelihatan dari sini bahwa min 8 per 6 itu adalah si M-nya. Kan bentuk umumnya MX plus C ya. Jadi tetap M-nya dapat min 8 per 6 ya, sama dengan min 4 per 3. Jadi sama saja gitu ya, daripada kamu berlelah untuk mencari yang cara kedua ini bentuk umumnya, mending kamu pakai cara kedua gitu ya. Jadi langsung ke rumusnya. Nah, contoh lagi nih ya, langsung aja deh. Ini nih gradien dari persamaan garis ya. Jadi kalau misalnya ada ini kan bentuk umum ya, langsung aja berarti M-nya 3/4. Dapat langsung ya. Nah, kemudian kalau misalnya 4Y sama dengan 3X kurang 8. Nah, kita ke bentuk implisit tadi, kan AX plus BY. Rumusnya itu min A per B ya. Jadi, min A per B. Ini ubah dulu ke bentuknya ya. Ke bentuk yang AX plus BY. Jadi, kalau misalnya diubah menjadi AX ya, berarti 3X ya. Terus kurang ya, karena kan pindah 4 ya. Jadi, 4Y kurang 8. Nah, sama aja ya. Jadi A-nya 3, B-nya min 4 ya. Rumusnya kan min A per B. Jadi min 3 per min 4. Jadi positif ya, benar ya. Kemudian yang C juga seperti itu. Jadi kamu tinggal ngubah-ngubah aja. Ya, jadi ini kan rumusnya min A ya. Jadi min A-nya berarti min 3 per 4. Nah, kalau ketemu min kan positif ya, jadi ketemu M-nya sama dengan 3/4. Kemudian yang ini bisa langsung ya, jadi 4Y kurang 3X berarti min 3/4 sama ya. Ini kan positif, maka jadi 3/4. Oke ya, benar ya. Jadi semua seperti itu. Jadi kamu perhatikan. Nah, soal nih, garis yang sejajar dengan garis 2X kurang 4Y sama dengan 6 adalah kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2, ya kan? Kalau tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan M1. Nah, dari sini kita tentukan dulu untuk gradiennya, maka M sama dengan min A ya. Min A per B, maka min A-nya berapa? Min A-nya min 2 per min 4 ya kan, maka gradiennya adalah 1/2. Iya ya, aduh Miss-nya salah ya, jadi 1/2. Jadi M-nya sama dengan 1/2 gitu, kan jadi positif ya. Oke, sip. Sekarang pilihannya adalah ini. A, 3X kurang 2Y sama dengan 6. B, 4X kurang 2Y sama dengan 6. C, X kurang 2Y sama dengan 0. D, 2X kurang Y sama dengan 0. Ayo, kita cari yang sejajar. Berarti M1 sama dengan M2, yaitu adalah 1/2. Ya, coba kita cari yang A dulu deh. Yang A ya, 3X kurang 2Y, berarti rumusnya kan min A per B ya, berarti ini M-nya sama dengan, langsung boleh ya,
Jadi min A berarti min 3 per min 2 ya. Maka ini M-nya 3/2. Oh, berarti salah ya. Kemudian yang B-nya berarti M sama dengan 4X kurang 2Y berarti min 4 per min 2. Jadi 2. Oh, salah juga ya, karena kita maunya setengah. Terus yang C ya, yang C itu Miss buat caranya ke sini deh ya, yang C. Maka M sama dengan min A per B berarti min 1 per min 2 ya. Ini hasilnya menjadi setengah. Wih, ini kita udah ketemu ya. Berarti jawabannya adalah C, ya kan? Nah, coba yang D. Kalau D sama dengan M-nya min A berarti min 2 per min 1 ya. Berarti jadi 2. Berarti ini bukan. Maka yang benar memang adalah si C-nya. Gitu, ya. Jadi yang ini yang benar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sejajar, ingat rumusnya M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus seperti apa lagi gitu ya. Oke deh, thank you.